Tadi saya mau berusaha buka tapi ada kendala, tapi udah bisa. Dan saya senang sekali pagi ini bisa berbagi apa yang saya pelajari. Memang sekarang saya ibu rumah tangga ya, tapi saya selalu berkomitmen untuk memperbaharui pengetahuan saya apalagi di medis, karena itu memang sudah jadi passion. Karena kita ada, semboyan sekali perawat tetap perawat. Dan saya di dunia medis itu dari pendidikan sampai, bekerja ya, saya ada 2 kali berganti pekerjaan dan, itu total hampir 10 tahun. Jadi setidaknya apa yang saya dapatkan selama 10 tahun itu, saya bawa untuk berbagi dengan teman-teman dan saya harap ini boleh menjadi, satu pengetahuan buat kita dan juga kita akan mau menyampaikan itu kepada orang lain. Seperti kita, sudah terbantu ya dengan program TR90, saya juga seperti itu. Kita bawa hati kita untuk membantu orang lain juga, ya. Nah, teman-teman tadi Julia sudah bagus sekali ya untuk pembukaan pertama, bahaya visceral fat itu apa. Dan kita kadang, tidak sadar bahwa kita itu lagi di dalam bahaya, tapi kita anggap, "Ah, oke aja," gitu kan, "Ah, saya sehat-sehat aja." Nah, itu yang akan saya bahas pagi ini dan teman-teman tolong, pay attention, perhatian, fokus kepada apa yang saya bawakan, karena ini menurut saya penting dan pastinya penting juga untuk teman-teman. Karena semua kita punya bahaya yang namanya visceral fat ini di dalam tubuh kita. Semua manusia, kecil sampai besar, sampai yang sudah manula juga ya. Nah, saya, senang sekali dengan budaya keluarga Success Together. Setiap melakukan apapun kita harus bersyukur ya, dan bersyukur itu bukan harus sesuatu yang besar yang kita alami dalam kehidupan kita baru kita bersyukur. Ini di quotes ini dikatakan justru hal-hal yang kecil, yang kita lihat, yang kita bisa syukuri, itulah yang akan, sepertinya menggali sumur ya, untuk kita bersyukur dan itu tidak akan pernah habis. Dan saya benar-benar praktikkan ini. Waktu bangun pagi kita syukuri, "Tuhan, terima kasih hari ini saya masih bisa bernapas, hari ini saya bisa bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang benar-benar fokus, dan saya bisa, melakukan pekerjaan saya tahu gitu abis ini." Dan banyak sekali orang yang tidak bisa bangun pada pagi hari. Nah, itulah yang kita harus syukuri ya. Jangan anggap sepele bahwa kita pagi ini kita bangun, loncat dari tempat tidur, ngapa-ngapain, ikut kelas. Itu tuh sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi itu sebenarnya luar biasa. Nah, ini, testimoni saya Imelda Mukuan, mantan perawat, sekarang saya mompreneur, dan saya benar-benar, punya satu hati yang mau menjaga kesehatan saya, keluarga saya, teman-teman saya dimanapun saya berada, dimanapun saya pergi, dan ini yang selalu saya sharing-kan kepada orang. Mereka mau menolak atau tidak, tapi saya merasa saya sudah sangat terberkati dengan program TR90 yang membuat kesehatan saya itu benar-benar diperbaiki dari dalam dan juga penampilannya jadi keluar ya. Ini saya 49 tahun, ini foto baru bulan lalu dan saya senang, senang sekali karena, dengan ibu 3 orang anak ya, yang satu sudah mau umur 25 tahun ini. Jadi, kita itu kalau jalan, saya punya 2 anak perempuan, satu lagi yang nomor 2 di Surabaya, dan yang bungsu masih kelas 9 SMP sekarang. Jadi kami kalau jalan ya kadang-kadang orang bilang, kalau belum terlalu kenal dengan kita, "Mamanya yang mana?" Keren nggak teman-teman? Padahal udah kalau orang lain kan udah jelas-jelas, oh sanalah mamanya yang, oh yang kelihatan bagaimana gitu, yang maaf-maaf bentuknya udah nggak karuan gitu kan, langsung, "Oh itu mamanya." Kalau ini orang macam, "Yang mana sih? Ini Kakak?" Suka gitu. Apalagi teman-teman kantor anak saya nanya, "Itu kakakmu ya?" "Bukan, Mama." "Hah? Mamamu?"
gitu ya, berarti ada satu kebanggaan tersendiri. Dan bukan juga dari segi penampilan, saya itu sudah diperbaiki secara kesehatan, terutama kolesterol, LDL, dan triglycerid itu saya struggle untuk berjuang itu padahal saya selalu olahraga, saya itu hari-hari di gym, 6 hari dalam 1 minggu saya pasti ada di gym, karena saya terobsesi untuk sehat dan juga untuk merampingkan tubuh karena saya udah olahraga, udah jaga makan dan yang lainnya semua yang sehat yang saya tahu, saya sudah lakukan, tapi perut saya itu nggak pernah rata. Anak bungsu saya selalu bilang, "Mama, Mama ini ya mau mau punya baby lagi ya?" Sampai gitu, "Asik aku nggak jadi anak bungsu," katanya gitu, karena dia nggak suka jadi anak bungsu. Jadi itu terus yang dia bilang. Kadang-kadang saya, aduh, gitu kan, gimana sih ini caranya, sudah sit up dan yang lain-lain. Tetapi selalu saya dapati bahwa lingkar lingkar perut saya itu di atas 80. Lingkar pinggang saya itu kalau sentuh 80 udah syukur. Berarti kebayang ya, kayak, bentuk pir begitu ya. Dan saya selalu berusaha gimana caranya supaya ini perut tuh yang ini gitu loh, rata. Karena saya pengen pakai set dress cantik-cantik, pakai ikat pinggang persis yang kayak yang merah ini. Dan ini foto saya yang anak saya ambil diam-diam karena saya tuh nggak suka difoto, karena saya tahu bentukan saya itu yang sebelumnya seperti ini. Jadi saya pakai baju apa aja kayaknya nggak enak banget gitu ya, kayak kayak, ini jendul sana jendul sini. Kalau, apa, teman-teman tahu kayak lepet gitu ya orang Sunda bilang. Nah itu, jadi saya nggak suka difoto. Tapi setelah selesai TR90 hampir 4 tahun yang lalu, saya tuh bentukannya tetap seperti yang pakai baju merah. Dan impian saya itu tercapai, saya pakai set dress, pakai ikat pinggang, perut nggak kejendul. Ya, tapi jauh di balik itu saya mendapatkan kesehatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini saya nggak mau transformasi sendiri dong ya. Tema Teman hidup saya, suami saya juga saya lihat dia walaupun nggak pernah gemuk, selalu kurus, tapi saya lihat visceral fat-nya itu makin lama makin naik. Jadi saya bujuk dia, bujuk-bujuk. Awalnya suami saya tuh menentang sekali saya ikut program ini. Pas saya tahu, dia tuh marah. Tapi setelah itu dia lihat, ih, kayak saya kok kayak kesehatannya lebih bagus ya dari hari ke hari. Saya bujuk dan akhirnya tahun lalu dia udah selesaikan TR90 juga. Dan dia tadinya yang malam-malam suka terbangun, rasa ditindih dadanya, dan saya juga ikutan terbangun ya, karena saya perawat tidur itu kadang kalau ada sesuatu di luar saya, apalagi suami nggak nyenyak tidur, saya tuh pasti keikutan bangun. Dan apalagi kalau dia kebangun, kenapa Pak? Aduh, dadaku, dadaku katanya. Saya sudah ngeri. Saya udah siap-siap untuk aktifkan emergency call di sini ya. Kalau di perusahaan sini ada emergency call, kita bisa telepon 24 jam dan itu layanan medis akan cepat sekali datang. Dan itu semua fasilitasnya itu gratis. Apapun itu pasti dibayarin dan pasti gratis. Tapi saya tidak mau ambil resiko. Jadi saya bilang ke suamiku, ikut ini program pasti kamu akan lebih baik. Dan kolesterolnya juga biarpun badannya kelihatan kecil, selalu naik di atas ambang batas normal. Dan waktu dia medical check up, dia juga dinyatakan dokter, Pak, ini kolesterolnya turunin ya. Dan sudah dikasih obat anti kolesterol juga. Saya terangkan ke dia, dan akhirnya dia benar-benar mau mengikuti, dan dia sampai sekarang badannya ini, tadinya dia yang malas olahraga karena dianggap, badan saya kecil, nggak usah olahraga. Jadi dia setelah selesai TR90, sekarang sampai kemarin sore pun dia yang paling rajin olahraga. Mau olahraga nggak? Aduh, saya lagi siapin slide, kamu aja sendiri. Tadinya yang tidak mau olahraga, sekarang dia yang selalu olahraga. Setiap ada kesempatan dia ke gym untuk pembentukan. Karena dia udah lihat ototnya udah terbentuk nih. Sayang dong kalau umpama six pack-nya nggak kelihatan lagi. Jadi itu yang memotivasi dia untuk tambah sehat dan dia rajin olahraga. Itu luar biasa ya. TR90 bisa merubah lifestyle-nya kita juga loh. Bukan cuma penampilan, lifestyle, kesehatan juga. Nah, teman-teman, saya akan bahas apa sih bahayanya kalau kita itu punya lemak visceral atau lemak di dalam organ yang berlebih. Kita harus punya lemak, tapi ada ambang batasnya, ya.
Nah, ini kita belajar dulu, apa sih sebenarnya penyebab obesitas? Ingat, obesitas itu bukan cuma penampakan badan yang membesar, tapi secara lemak kita juga menumpuk di dalam, terutama di organ-organ penting. Nah, menurut penelitian, dari usia 35 sampai 44 itu metabolisme menurun 2 sampai 3 per tahun, dan kemudian jumlah otot juga menurun di antara usia 20 loh, 20. Bukannya nanti 35 baru berasa, aduh kita nggak sadar kita itu sudah menurun otot dari umur 20. Padahal kalau kita lihat anak-anak umur 20 yang masih mahasiswa mungkin, wih kayaknya masih kenceng. Padahal itu sudah mulai menurun jumlah ototnya. Dan kemudian akhirnya jumlah lemak itu meningkat, dan cilakanya berkumpul itu di visceral atau di organ penting. Dan waktu kita tambah menua, kita itu akan cenderung untuk menggemuk ya, membesar. Perutnya kah atau semua penampilannya, pokoknya intinya membesar gitu ya, karena gemuk sama dengan proses penuaan. Dan kita lihat juga kegemukan itu wabah global di mana-mana. Kita kalau kayak teman-teman di Jakarta ya, mau duduk di mall 1 atau 2 menit, pasti yang obesitas tuh banyak sekali akan lewat. Wow, yang sana wow wow gitu ya. Terus anehnya mereka tidak pernah sadar, mereka makan dan makan dan makan terus karena mereka rasa, "Ah, saya sehat kok," gitu ya. Nah, ini kadang-kadang orang cuman berpatokan di berat badan. Asik turun berat badan, saya turun 5 kilo. Padahal sebenarnya kalau kita turun berat badan itu 5 kilo, kita sadar nggak sih yang turun itu apa? Air, otot, atau lemak. Sementara yang kita harus turunkan itu adalah lemak. Orang cuma taunya pokoknya turun berat badan. Dia nggak tahu apa aja yang turun. Padahal itu bahaya ya. Dan ini, kalau kita sudah, teman-teman di sini kalau pastinya sudah familiar ya dengan body komposisi analisa itu atau omron. Kalau teman-teman ada yang belum pernah timbang ke omron, naik ke atas omron, cari teman-temannya yang mengundang ke Zoom ini ya, supaya cepat-cepat dicek. Itu bagaimana, isi badanmu ya, sama-sama 55 kilo, tapi penampakannya bisa beda karena apa? Ternyata lemak itu kalau sudah terlalu banyak, yang kayak saya di awal, perut itu menggendut gitu, mau olahraga seperti apapun, itu tetap perut membesar. Tapi setelah sekarang saya seperti yang ini ya, yang sebelah kanan ini, saya bangga karena otot itu wow, lumayan lah ya, biarpun nggak six pack amat, yang penting inilah ada garisnya gitu. Dan itu otot yang ada di perut kita yang bikin six pack akan timbul kalau lemaknya itu persentasinya diturunkan. Jadi kalau wanita yang sudah di atas 30%, jamin deh penampilannya itu saya kayak yang sebelah kiri. Pria juga seperti itu. Mau olahraga seperti apapun, nggak akan jadi six pack kalau si lemaknya tuh masih tinggi. Dan ini yang satu juga yang Om Ron bisa beritahu ke kita, waktu saya sebelum program ini, saya nggak ngeh kalau saya itu punya risiko kesehatan yang tinggi, karena saya visceral fat-nya itu 5,5. Padahal saya sudah rajin olahraga, jaga makan, dan saya juga latar belakang medis ya. Saya kira itu biasa-biasa aja. Pas saya naik ke Om Ron, saya baru sadar, wow, ternyata saya risiko tinggi. Dan teman-teman mungkin nggak terbayang seperti apa itu lemak yang ada mengumpul di jantung. Ini ilustrasinya memang pakai jantung ayam ya, tapi inilah kira-kira yang menggambarkan jantung manusia kalau visceralnya itu tambah lama tambah banyak. Apalagi kalau sudah di atas, kayak perempuan ini di atas 7, berarti ini ya sudah mulai tebal seperti ini. Dan pria juga dia akan tebal seperti ini. Kebayang nggak jantung kita kalau dibungkus kayak begini, itu seperti kita pakai masker zaman COVID dulu ya. Satu lapis aja kita udah susah napasnya. Kalau gimana kalau kita seperti pakai masker 10 lapis, 17 lapis gitu. Pasti kita akan kesulitan bernafas. Jalan 1-2 meter aja udah sesak. Nah, begitulah gambaran kalau jantung itu visceral fat-nya terlalu banyak lapisannya. Dan untuk menghilangkan lapisan-lapisan ini, kita tidak bisa hanya sekedar olahraga
dan juga jaga makan saja. Dan ini ya, kalau di tubuh kita ada 2 jenis lemak yang di bawah kulit itu, karena dia di bawah kulit namanya subcutaneous fat. Ini yang kita kalau pegang perut ada kayak, ini ya, ada kayak bulat-bulat. Nah, itu lemak yang di bawah kulit. Inilah yang lagi heboh sekarang. Saya ada, lihat berita yang lalu ya, ada yang sedot lemak dan akhirnya meninggal. Nah, lemak inilah yang disedot, yang bisa disedot oleh prosedur sedot lemak. Pertanyaannya, ini kalau yang di bawah kulit, lemaknya bahaya enggak? Enggak ya, cuma merusak penampilan aja. Nah, ini kita lihat layernya. Ini lemak yang di bawah kulit itu, terus kemudian ada pembatas, ada otot, dan akhirnya ada pembuluh darah. Kemudian ada lagi lemak yang di bawah itu. Itulah yang namanya visceral fat atau lemak organ bagian dalam. Nah, ini bukan cuman di bawah di perut, di dinding perut saja. Visceral fat itu bisa masuk ke semua organ dalam, apalagi di pembuluh darah kita. Dan itulah yang membuat visceral fat ini kalau dia berlebih, tadi kan sudah ada ya warna-warnanya itu, kalau dia di atas batas normal sudah mulai menimbulkan resiko tinggi untuk kena penyakit seperti diabetes, sakit jantung, stroke, dan yang lain-lain. Nah, ini kalau teman-teman membayangkannya ini selang masih baru, pastinya masih bersih. Tapi kalau umpama selang kita pakai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, pastinya akan ada kerak-kerak atau lumut ya yang ada di dalam dalam selang itu. Nah, seperti inilah pembuluh darah kita. Waktu kita umur 10-an tahun, itu pembuluh darah, wah, masih bersih. Kita mau ngapa-ngapain juga tetap masih sehat. Tapi pada saat umur 20 atau mungkin lebih cepat lagi tergantung dari ini ya, lifestyle-nya kita makan sesuatu yang banyak lemak lah, yang digoreng-goreng lah, yang tinggi kalori lah. Nah, itu sudah mulai akan ada penumpukan. Plak ini yang di pembuluh darah yang akan mengendap itu campurannya itu ada lemak, kalsium, kolesterol, dan produk buangan lain dari sel tubuh. Jadi, tubuh kita ini akan selalu ada yang dibuang. Makanya ginjal kita itu bekerja, semua kotoran itu dibuang melalui kotoran, buang air besar dan juga, ini ya dari kencing ya. Karena tubuh kita ini selalu selalu menyaring apa yang bagus dimasukin ke sel pembuluh darah, apa yang tidak, itulah makanya kita selalu ada pembuangan. Dan kalau tidak ada pembuangan repot ya, repot sekali. Kita akan kesulitan dan pastinya sakit. Nah, inilah yang terjadi di dalam sistem tubuh kita ya. Pembuluh darah itu tugasnya untuk mengalirkan tempat saluran untuk beredarnya darah di dalam seluruh pembuluh darah kita, di tubuh kita, terutama jantung ya. Ini pembuluh darah yang paling besar karena dia berisi nutrisi nutrisi makanan, kemudian ada sel darah merah, ada juga kalsium, kolesterol, oksigen, dan banyak lagi partikel yang lain di darah. Jadi kalau kita berdarah, kita cuma lihat mungkin merah. Tapi kalau diteliti di lab, itu banyak sekali komposisinya. Dan salah satu yang paling penting adalah oksigen. Nah, bagaimana sih kalau umpama banyak lemak, kolesterol kita tinggi di atas batas normal. Nah, kolesterol itu ada lagi komposisinya ya, ada trigliserid dan juga LDL. Nah, inilah komposisi yang membuat semua partikel-partikel itu terbentuk menjadi plak. Apalagi kalau oksigennya kurang lancar ke satu sel, itu sel-sel di pembuluh darah kita itu akan mengalami inflamasi. Dan akhirnya waktu untuk menyembuhkan di situ, tentunya sel-sel darah merah atau sel-sel darah putih, pasukan-pasukan yang untuk ini ya, untuk bikin sembuh itu jaringan yang terluka, itu akan ada menumpuk di situ. Kalau teman-teman, bekas ada luka, terus pastinya ada parut ya di situ, ada seperti keloid mungkin. Nah, di pembuluh darah kita juga terjadi seperti itu setiap hari tanpa kita sadari.
Dan waktu ada bekas luka di situ, disitulah mulai menempel partikel-partikel yang tidak diinginkan itu, terutama yang paling susah untuk mengendap itu adalah lemak. Jadinya terjadi penumpukan dan akan masalah ke jantung dan semua pembuluh darah yang lain. Ingat, kita bukan cuma punya pembuluh darah di jantung ya. Semua ada pembuluh darah. Semua bisa nggak jadi penumpukan lemak? Bisa. Nih, teman-teman lihat ya. Nah, ini saya akan putarkan satu video. Ini gambaran supaya teman-teman bisa lihat. Ini terbentuknya itu bukan secepat ini ya. Ini bisa berpuluh-puluh tahun, bisa bertahun-tahun. Dan akhirnya tertumpuklah semua lemak yang di situ. Pembuluh darahnya itu menyempit dan menyempit. Dan akhirnya aliran darah akan terganggu. Dan akhirnya kalau udah kondisi seperti ini, sebelum pasang ring, biasanya itu orang akan minum yang namanya obat antihipertensi. Karena kenapa hipertensi? Waktu darah dipompa oleh jantung, karena ada pembuluh darah yang menyempit, jadinya tekanan itu harus lebih tinggi supaya ini darah tersalur ke pembuluh darah kita yang kecil. Karena sampai ke ujung kuku, ujung jari kita juga kan ada sel-sel dan isinya itu pembuluh darah yang kecil-kecil, makin kecil, makin kecil. Inilah pembuluh darah yang paling besar di jantung. Jadi kalau pembuluh darah yang paling besar itu sudah mulai terhambat jalannya, otomatis di pembuluh darah kecil itu akan berkurang supply-nya, berkurang pasokannya. Jadi kalau kita sudah mengalami situasi seperti ini dan harus minum obat hipertensi, itu sebenarnya menambah beban jantung. Obat antihipertensi itu dia hanya untuk melebarkan ini pembuluh darah dan juga salah satu dia encerkan ini darah supaya bisa lewat dengan mudah di penyempitan yang tadi. Dan masalahnya adalah kalau darah terus-terus diencerkan, nanti jadinya seperti apa? Kalau pembuluh darah terus-terus dipaksa untuk melebar, seperti karet ya, kalau teman-teman punya karet gelang, pas dilebarin gitu lama-lama, akhirnya dia lama-lama dia elastisitasnya akan berkurang dan akhirnya dia akan putus. Pembuluh darah kita nanti ada saatnya dia itu akan jadi tipis di satu bagian dan itulah nanti akan robek dan akhirnya terjadi perobekan di mana-mana. Ini yang saya katakan tadi, di kaki bisa, di kaki. Terus udah itu di otak, apalagi di otak ya. Ini pembuluh darah di otak itu kecil sekali, kecil sekali. Dan kebayang nggak teman-teman kalau dia punya ekstra penumpang, ekstra apa ya, ekstra buangan yang menempel di antaranya itu dan darah itu susah untuk mengalir dengan bebas. Jadinya stroke akan terjadi dan kadang-kadang stroke yang terjadi itu kita tidak sadar. Mungkin masih sedikit kerusakannya, kita sudah mulai lupa-lupa, kita mulai kadang-kadang, aduh, kok saya ngapain ya? Suka gitu ya, karena saya sering ketemu pasien yang kita rawat tuh seperti itu, kayak sebentar dia hilang hilang ingatan, terus kalau ditanya, Pak, ini, ah, apa tadi? Maaf, saya nggak fokus. Nah, itu sudah mulai juga gejala-gejala ada stroke yang kecil. Tapi setelah pembuluh darah ini yang saya bilang tadi, sudah terlalu ini ya menumpuk lemak di situ. Waktu dikasih obat dan yang lain-lain itu malah memicu dia untuk apa? Untuk pecah dan akhirnya terjadilah stroke. Di kaki juga seperti itu. Kalau teman-teman mulai merasa ini ya di kaki atau di tangan itu kayak kebas-kebas, kram-kram, terus di ujung kaki kadang-kadang kita sentuh dingin. Nah, itu sudah mulai ada gejala penyumbatan pembuluh darah sampai ke ujung kaki. Karena kalau dingin artinya pembakaran tidak terjadi, oksigen tidak lancar ke situ, nutrisi makanan juga tidak lancar sampai ke ujung-ujung. Jadi mulai terasa dingin. Dan kemudian kadang ada kemerahan ya di kulit kaki atau di tangan atau kayaknya kita kadang kayaknya nggak kebentur deh tapi kok kayak biru gitu ya itu teman-teman harus hati-hati bisa saja ada proses penyumbatan di tangan atau di kaki
yang pembuluh darahnya itu sudah mulai penuh dengan plak tadi, lemak atau apapun yang menumpuk di tadi yang di awal saya sudah terangkan. Jadi jangan ini ya, jangan oh paling kenapa saya kejedok kali di ujung meja atau apa, jangan anggap enteng. Jadi segera periksakan dan kemudian perhatikan juga kebiasaan teman-teman. Dan kadang-kadang juga ada rasa nyeri seperti terbakar di telapak kaki mungkin, tiba-tiba kok kayak apa sih nggak nyaman pas melangkah di tumit mungkin atau di telapak kaki atau di ujung jari, dan ini akan menjadi masalah. Nah, ini resiko terjadinya kerusakan pembuluh darah, resiko yang menyebabkan lebih cepat lagi kerusakan pembuluh darah itu terjadi. Ini semua teman-teman bisa baca, kolesterol tinggi lah, trigliserid kayak saya ya, tekanan darah tinggi juga, kemudian berat badan berlebih, diabetes, kebiasaan merokok, kurang olahraga, pola makan yang tidak sehat, dan peradangan. Kemudian ada riwayat penyakit jantung di keluarga. Nah, yang saya highlight biru ini, itu semua kita bisa perbaiki. Kita bisa perbaiki dan kita bisa benar-benar menurunkan tingkat resikonya. Karena kita tidak bisa hilangkan sama sekali. Siapa tahu riwayat nenek-nenek yang ke atas kita itu kita nggak tahu ternyata punya riwayat penyakit jantung atau punya penyakit riwayat yang lain yang bisa diturunkan. Dan kemudian ada peradangan dan yang lain-lain. Kemudian inilah yang membuat kerusakan di pembuluh darah kita. Atau mungkin terlalu banyak radikal bebas. Ini rokok itu banyak sekali radikal bebas ya yang masuk ke saluran napas dan akhirnya diserap oleh darah dan dibawa juga ke pembuluh darah. Ini juga akan mempercepat peradangan yang saya bilang tadi. Jadi ini semua resiko yang warna biru itu kita bisa kurangi atau kita bisa kontrol. Nah, teman-teman, lemak berlebih itu juga sama dengan sumber penyakit. Tadi bukan cuma di pembuluh darah saja, tapi ke semua organ. Kita ke batu empedu, kalau empedu itu kecil ya. Jadi kalau umpama lemak terlalu banyak di dalam pembuluh darah, balik lagi itu ada semua sistem tubuh kita ini ada penyaringan. Semua maunya bersih ya di dalam tubuh kita. Salah satunya kalau kalau terlalu banyak itu kalsium campur kolesterol dan akhirnya dia menumpuk menjadi batu empedu, dan empedu itu harus diangkat kadang-kadang. Padahal empedu itu membantu untuk ini ya, kolesterol itu bisa dimetabolisme dan bisa dikeluarkan. Nah, kalau sudah diangkat batu empedu, kita akan sangat-sangat susah untuk mengendalikan berat badan. Kemudian tadi saya sudah sempat bahas juga ada hipertensi, kemudian gula darah, kadang-kadang juga terjadi asma. Karena apa? Pembuluh darah yang di dalam paru-paru juga ada yang kecil-kecil, terjadi juga penyumbatan seperti yang tadi. Dan kemudian kita jadinya kalau wanita ya, kita akan punya resiko kena kanker sangat banyak, kista miom, dan kemudian gangguan hormonal seperti saya juga, menstruasinya sakit, kemudian ada PCOS dan yang lain-lain. Dan kalau teman-teman juga sudah mulai punya GERD atau MAH, itu jangan dipandang enteng ya. Dan tidur susah juga, mendengkur, itu semua itu tanda-tanda lemak berlebih. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita tidak percaya diri. Kita mau pakai baju apa? Aduh, kayaknya kok nggak enak. Ganti baju dengan harapan baju yang lain saya kelihatan lebih cantik. Padahal gantungannya yang harus diperbaiki ya, bukan bajunya yang harus diganti atau dibeli yang baru terus. Gantungannya ini yang harus diperbaiki. Kalau badannya kita sudah langsing, sudah singset, pakai apa aja kelihatan bagus. Ya, jadi inilah teman-teman, om, lemak berlebih itu sama dengan sumber penyakit dan semua itu akan mempengaruhi semua sistem tubuh. Kadang kita orang udahlah kalau kalau udah menggendut olahraga aja, kontrol makan aja. Tapi itu penurunan yang hanya sementara. Pertanyaannya, kita mau robah nggak? Mau perbaiki nggak semua sistem yang ada dalam tubuh kita? Kontrol nafsu makannya lah, kemudian metabolisme lemaknya, dan yang lain-lain. Nah, ini di majalah Time memuat malah olahraga tanpa nutrisi itu sama dengan
tambah gemuk. Karena apa? Waktu kita olahraga, kita akan membuang banyak sekali nutrisi-nutrisi yang penting termasuk ini ya di keringat kita, dan akhirnya waktu olahraga kita itu akan craving for food. Kita kekurangan magnesium, kita ngelihatnya coklat. Kita kekurangan karbon dan apapun itu yang di sini, kita lihatnya makanan yang bergula tinggi. Wah, pengen banget deh makan itu. Kalau kita kekurangan kalsium, kita pengen makan gorengan. Nah, waktu kita habis olahraga, kalau nutrisinya kita tidak terpenuhi, inilah yang akan terjadi. Kita malah makannya itu malah tambah nafsunya itu menjadi-jadi. Nah, inilah yang sudah diperhatikan oleh saintis kita ini kelas dunia. Mereka lihat kenapa sih orang ini makin lama makin gemuk dan timbullah penyakit-penyakit yang tidak bisa dibilang sepele. Semua itu ujungnya menyebabkan kematian. Entah dia lambat, entah cepat, tapi ujungnya kematian. Jadi semua ini, saintis-saintis ini, mereka mengadakan penelitian selama 30-an tahun untuk mencari apa penyebabnya. Dan mereka mendapati bahwa ada 3 istilahnya kayak kabel ya, yang ternyata kendor waktu kita menua, akhirnya kita naik berat badan dan timbullah penyakit-penyakit yang saya sudah bahas tadi. Fat metabolism artinya pengolahan makanan, terus lemak yang harusnya dibuang, yang harusnya tidak tinggal di dalam pembuluh darah, itu akan jadi tinggal ya. Contoh kita makan satu piring itu 100% semua diolah ya waktu kita umur 20-an tahun kurang, makanya kita makan sebanyak apapun kita tuh nggak gemuk. Tapi setelah umur 35, apalagi otot sudah turun, terus nafsu makan tidak bisa dikontrol, mulailah terjadi penumpukan-penumpukan lemak ini. Dan inilah yang mereka mau kembalikan lagi ekspresi gennya itu untuk kembali ke normal. Dan ini berdasarkan inovasi yang luar biasa, teknologi yang super canggih yang mereka teliti langsung sampai ke inti selnya kita. DNA kita, dan mereka menemukan ini ternyata ini yang bisa dirubah, dan mereka temukan berbagai macam cara untuk mengurangi lemak yang ada. Nah, kadang-kadang kalau kita dietnya asal-asalan, kita cuman kurangin makan, intermittent fasting mungkin atau apapun itu, turun berat badan, tapi yang ada lemak malah menumpuk. Yang turun adalah apa? Otot. Otot itu membantu untuk metabolisme lemak itu lebih cepat dikeluarkan dari tubuh kita. Waktu otot turun, pastinya metabolisme akan turun. Nah, waktu ilmuwan kita menemukan program Age-Lock TR90, mereka membuat hal yang luar biasa. Ototnya itu diperbesar, yang artinya metabolisme itu akan lebih efektif untuk membakar lemak, dan lemak pastinya akan turun. Mereka lihat inilah mekanisme yang harus terjadi waktu kita melakukan diet. Waktu orang makin tua, makin ada aging di badannya, inilah sebenarnya harus dibuat. Bukan yang sebaliknya. Metode apapun yang di luaran sana, kalau dia tidak memperbaiki metabolisme, dan tidak menaikkan otot, itu pastinya akan sangat-sangat susah untuk mengontrol kelebihan lemak itu. Dan hanya dengan ekspresi gen yang menyentuh sampai ke level genetik manusia, barulah ini bisa terjadi. Nah, ini luar biasa ya. Dan mereka sudah simpulkan itu, mereka ambil semua bahan-bahan dari seluruh dunia, mereka teliti, dan mereka menemukan Age-Lock TR90 system yang hanya 90 hari. Digabungkan dengan suplemen, dengan cara makan yang tepat, nutrisi yang tepat, kemudian olahraga yang tepat. Ya, jadi ini digabungkan tiga-tiganya, dan hasilnya mereka akan lihat akan jadi lifestyle, dan itulah yang akan membuat kita sehat. Ya, sehat bertahun-tahun, bukan sehat hanya waktu ini saja, waktu diet saja. Ini kalau teman-teman yang belum pernah lihat TR90 seperti ini, dan kemudian dia gabungkan, jadi ekspresi genetik ini dia gabungan tubuh, pikiran, tuh bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mengeluarkan lemak-lemak yang tidak ini ya. Ini ada Jumpstart, Control, Kompleks, dan Trim Shake, dan juga Life Pack. Pasti banyak orang yang bilang aman nggak? Aman.
BP POM sudah masukkan ke ini, teman-teman bisa cek di aplikasi BP POM, dan kemudian juga terdaftar di Physician Desk Reference. Ini buku kedokteran di Amerika ya. Kalau dokter-dokter di Indonesia kan pakai IMS untuk melihat apa sih yang mereka akan resepkan ke pasien. Kalau di Amerika, ini Physician Desk Reference sudah ada produk-produk kita ini. Sebenarnya suplemen tidak perlu dicantumkan, tapi Nuskin dengan Pharmanex teknologi dengan LifeGain teknologi, mereka berupaya untuk memasukkan TR90 dan semua produknya Pharmanex itu ada di PDR, membuktikan bahwa ini benar-benar aman. Kemudian ini juga standar internasional ya, seleksinya itu. Jadi bukan kita mengeluarkan produk yang satu kali dipakai, oh ada hasil. Tapi nanti lama-lama dipakai, tiba-tiba, oh ini ya sudah rusak, ginjalnya sudah rusak karena ternyata mengandung bahan kimia ataupun banyak sekali yang tidak bagus sebenarnya dimasukkan ke dalam tubuh. Akhirnya kita minum suplemen itu jadinya sakit dan kerusakan ginjal pun terjadi. Tapi ini sudah diteliti setara dengan internasional itu sampai 6S. Jadi semua sudah dipertimbangkan dari segi pemilihan bahan, dari safety-nya, dari standarnya, kapsul per kapsul itu akan dikeluarkan sama dari sejak kita minum tahun lalu, tahun ini, dan tahun depan. Dan kemudian semua mereka sudah perhatikan. Dan waktu teman-teman akan bertransformasi, pastikan dengan keluarga Success Together, karena kita melatih diri, termasuk saya, untuk menjadi professional coach. Jadi kita mengedukasi kesehatan dan pengendalian berat badan. Kemudian kita juga memperhatikan aspek yang lain, olahraga, makan, dan kita punya komunitas yang akan membantu supaya teman-teman mencapai tujuannya dengan baik. Ini ada perbandingannya, saya mungkin tidak perlu terlalu bahas banyak ya. Dan inilah Agelock TR90, semua itu sudah benar-benar diteliti, dan kalau kita membandingkan dengan yang lain, tidak ada yang dapat mengendalikan nafsu makan, terus kemudian mengendalikan visceral fat, padahal itu yang paling pentingnya, kemudian meningkatkan massa otot, dan pastinya sudah teruji secara klinis dan tidak ada efek samping. Itu kan semua yang kita pengen ya. Jadi semua itu sudah ada di TR90. Ini ada jump start, teman-teman mungkin sudah tahu semua, dan ini untuk menjumper metabolisme tubuh kita supaya dia rajin membentuk otot, mengendalikan nafsu makan, dan terutama metabolisme itu lebih rajin bakar lemak, dan kemudian kita akan turun berat badan. Ini isinya, tidak ada yang aneh ya, tidak ada yang bikin badan kita nanti apa namanya, sakit lah atau apa. Dan ini kontrol nafsu makan itu artinya bukan cuma sekedar kita nggak mau makan karena aduh nggak ada nafsu makan terus akhirnya kita kelewat makan, tidak ya, kita tetap lapar tapi pemilihan makanan itu akan lebih sehat. Waktu saya TR90, saya kalau mau makan gorengan tuh saya nggak kuat karena enek rasanya di sini. Saya mau lawan itu yang ada keluar lagi. Itulah bagusnya ini ya. Dan sampai sekarang saya tetap bisa mengendalikan pikiran untuk itu. Kemudian, sorry. Kemudian ada ini isinya semua kompleks, mengembalikan metabolisme. Ini juga isinya, dan ada trim shake. Ini trim shake yang paling bagus ya. Dia akan membuat otot kita itu benar-benar kencang. Waktu kita tidur itu lemak semua akan ditrim, akan dipangkas. Itulah trim shake-nya kita. Ini protein kuncinya adalah leusin, karena ini yang bahan pembakar lemak yang paling bagus, dan itu kita punya di dalam trim shake kita. Dan juga ada life pack ya. Life pack ini berguna sekali untuk menyerap oksidasi stres. Jadi tadi yang saya jelaskan di awal, ada peradangan, kemudian ada perlukaan ya di pembuluh darah kita. Inilah life pack yang berisi antioksidan tinggi, akan membantu supaya radikal bebas itu akan benar-benar keluar, dan antioksidan yang mengisikan itu semua, dan akhirnya proses pembakaran lemak dan karbohidrat itu akan menjadi lebih efektif. Nah, inilah isinya life pack.
Kemudian kita juga bisa buktikan ya dengan alat S3 untuk melihat bahwa level antioksidan itu benar-benar naik. Kalau kita ukur awal kita belum ikut program, setelah mengikuti dan sampai selesai itu benar-benar naik. Jadi ada pembuktiannya secara ilmiah, bukan asal-asal saja. Nah, inilah semua keunggulan Edgelord TR90, tidak perlu kelaparan, olahraga juga harus olahraga tapi tidak berlebihan, tidak ada efek samping, lebih sehat setelah penurunan berat badan, dan berat badan itu tidak mudah naik kembali seperti sebelum program ya. Nah, saya kalau cuman bicara-bicara tapi tidak ada orang yang sudah berhasil, pastinya tidak enak ya. Jadi saya punya 2 orang yang akan men-sharingkan testimoninya mereka yang pastinya akan dapat membantu teman-teman untuk membantu diri sendiri dan ingat bantu lagi teman-teman yang lain. Jadi saya panggilkan sharer yang pertama ada Ibu Lili, silahkan. Selamat selamat pagi semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk jadi sharer pagi ini. Perkenalkan, nama saya Lili, usia 45 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak yang sudah remaja. Awal mula kenal TR90 ini melalui kakak ipar saya. Awalnya saya taunya ini program buat kurus karena setiap kakak ipar saya datang ke rumah yang diomongin itu selalu gini, "Eh, aku udah turun berapa kilo loh. Baju aku udah ganti size loh." Pokoknya setiap kali ke rumah yang diomongin itu aja, sampai saya hafal sama apa yang mau dia omongin selanjutnya. Nah, sampai ada satu waktu dia bilang gini, "Ini program bagus banget, Li. Gak cuma buat kurus, tapi bisa bantu nyembuhin sakit. Kan you ada GERD. Coba deh ikut program ini karena udah ada yang berhasil sembuh GERD-nya setelah berprogram." Awalnya aku tetap nggak mau, karena aku pikir buat apa program gitu. Nggak perlulah program-program segala, karena saya kan nggak gemuk. Tapi kakak ipar aku tuh nggak nyerah. Dia udah kayak nyamuk yang selalu nguing-nguing di kuping setiap datang ke rumah. Setiap dengar aku GERD-nya kambuh, dia selalu bilang, "Ikut program deh," gitu. Sampai suatu hari suami bilang gini, "Kamu ikut program deh, siapa tahu GERD kamu bisa sembuh." Karena mungkin suami aku udah capek lihat aku kambuh-kambuh terus GERD-nya. Minum obat terus, setiap hari gitu. Obat habis, GERD aku kambuh lagi gitu. Aku bilang ke suami gini, "Program ini nggak murah loh, ini mahal loh." Tapi suami aku jawab gini, "Tapi nyawa kamu itu jauh lebih mahal." Nah, dari situ aku baru ambil keputusan untuk berprogram. Karena memang sudah nggak tahan ya kalau lagi kambuh GERD-nya ini. Aku sampai nggak berani ke kamar mandi. Mandi aja cepet-cepet, karena di dalam kamar mandi kan ruangannya kan kecil. Aku merasa sesak banget setiap kali mau masuk kamar mandi. Saking takutnya, aku tuh sampai keramas di jemuran loh teman-teman, dan minta bantu anak saya untuk bantu pegangan selang airnya. Nah, minggu pertama program, aku masih selingin obat dokter 3 kali. Untuk masuk minggu kedua, aku masih minum obat dokter 1 kali. Nah, dan minggu ketiga aku bener-bener udah nggak nyentuh obat dokter lagi sama sekali. Bahkan sampai, setelah lulus program 3 bulan pun, aku, udah nggak minum obat dokter lagi. GERD bener-bener membaik, badan juga lebih fit, rambut rontok juga berkurang. Sekarang sekarang masuk kamar mandi itu sudah bisa selama yang saya mau. Keren banget ya TR90. Bener-bener bersyukur bertemu program yang luar biasa ini. Aku juga mau bilang thank you banget buat kakak ipar aku. Berkat dia, akhirnya aku nggak cemas lagi dengan masa GERD ini. Buat teman-teman yang masih ragu untuk ikut program TR90, jangan ragu lagi untuk ikutan ya. Karena TR90 bisa jadi solusi untuk kesehatan teman-teman semua. Nah, teman-teman, bukan saya aja yang sudah merasakan perubahan dan bertransformasi, tapi suami saya juga loh. Selang 1 bulan saya berprogram, suami saya juga ikutan berprogram loh. Nah, teman-teman, yuk kita dengarkan langsung sharing dari dia. Udah geser, geser, geser. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irwanto. Usia saya 48 tahun.
Background saya pedagang. Awal saya diperkenalkan program TR90 ini dari kakak saya. Saya gemuk dari kecil dan saya jarang sakit. Awalnya saya tidak merasa membutuhkan program TR90 karena badan saya baik-baik saja. Saya merasa badan saya sehat, tapi sebenarnya saya takut check up, bukan badan sehat ya. Nah, teman-teman, padahal sebenarnya saya ada keluhan di kaki, sering kram, tidak bertenaga, kalau tidur juga tidak bisa miring karena tertimpa badan, pasti kesemutan dan pegal-pegal. Tidur juga mendengkur, napas susah, otomatis tidur saya tidak nyenyak ya teman-teman. Tapi tetap merasa tidak butuh programnya. Pikiran saya berubah setelah melihat istri saya menggunakan TR90 dan keluhannya bisa membaik. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil program juga. Dan setelah menggunakan program TR90 selama 1 minggu, saya sudah merasakan badan saya lebih enak dan enteng. Tidur saya juga lebih berkualitas, tangan pegal-pegal hilang, napas saya lebih teratur, jantung saya juga tidak merasa sesak. Sebenarnya saya belum yakin dalam perubahan kesehatan saya dengan program TR90 ini ya. Sampai pada suatu hari, di mana Nu Skin mengadakan fun run 10K. Saya baru benar-benar terkejut, kaget, sekaligus bahagia. Karena bisa menyelesaikan fun run 10K tersebut. Teman-teman, amazing banget kan program TR90 ini. Dan saya makin senang dan menjalani program TR90 ini dengan sepenuh hati, konsisten. Buat teman-teman yang baru mau bertransformasi dengan ST melalui TR90, percaya deh, program ini bukan kaleng-kaleng. Segera ambil keputusan. Jangan ditunda-tunda lagi. Semangat dan konsisten menjalankan programnya. Ikuti apa yang sudah diarahkan coach-nya. Saya jamin lemak-lemak yang ada di tubuh kita akan segera luntur dan tuntas. Jangan ditunda teman-teman, cepat ambil keputusan, karena sakit itu nggak enak. Sekian share dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada speaker. Wah, terima kasih ya Ibu Lili tadi dan juga Pak Irwanto. Ibu Lili ini kalau lihat ini ya, benar dia bilang tadi, ah ngapain saya kurus kok, nggak perlu TR90 gitu kan. Turunnya itu 2,1 kilo, tapi lemaknya dan lemak visceral tuh berkurang 1 lapis. Bayangkan ya teman-teman, lemak visceral berkurang 1 lapis saja, tapi dia sudah bisa mendapatkan kesehatan yang luar biasa. GERD-nya membaik, sampai rambut pun rontoknya berkurang, lebih fit, dan juga lepas obat GERD dan juga obat jantung. Luar biasa nggak itu? Keren banget ya. Itu baru 1 lapis loh yang keluar dari badan kita. Nah, suaminya juga lemak visceralnya itu 6,5 lapis yang keluar. Dan kram kaki, yang tadi saya sudah bahas ya, pembuluh darah juga ada di kaki. Kalau lemak menumpuk di situ, pastinya akan kram-kram. Nah, inilah kenapa kram kaki juga membaik. Karena apa? Lemak visceral itu, yang 6,5 lapis itu, kita kan nggak tahu di mana aja ya, yang sudah dibuang sama TR90. TR90 ini bantu metabolismenya kita untuk buang lemak-lemak yang tidak perlu ya di dalam tubuh kita. Dan juga sakit lutut juga, mengorok. Nah, mengorok itu eh, ternyata ada hubungannya juga ya kalau kita gemuk. Jadi di sini napasnya kita, saluran napasnya kita itu akan terjepit. Jadi waktu bernafas pas tidur, kita nggak sadar itu akan mengeluarkan bunyi karena dia sebagian itu terjepit. Dan itu berbahaya. Bisa-bisa pas lagi tidur sama sekali tidak bisa tarik nafas lagi, kita bilang itu sleep apnea, dan kalau tidak ditolong itu akan mengakibatkan kematian pas lagi tidur. Inilah bahayanya. Dan Pak Irwanto sudah luar biasa sehat, dan kita ini ya berterima kasih Ibu Lili dan juga Pak Irwanto sudah mau memberikan sharingnya pada pagi hari ini. Nah teman-teman, saya sangat bersyukur karena hadiah yang terbesar dalam kehidupan kita yang pencipta kita berikan, terutama pastinya adalah kesehatan. Dan waktu kesehatan saya, yang saya pikir tadinya tidak ada solusi lagi selain minum obat-obatan dari dokter, dan Ibu Lili juga Pak Irwanto juga sudah buktikan, ternyata dengan TR90 yang hanya 90 hari,
tidak lebih tidak kurang, itu sanggup merubah seorang Imelda, keluarga saya, suami saya, dan anak saya, dan kami benar-benar bahagia ya dengan kesehatan yang ada, dan kemudian Ibu Lili juga dan Pak Irwanto juga pastinya sangat bahagia ya, happy banget dengan kesehatan yang baru, dengan bentuk tubuh yang baru. Dan pastinya kita akan jangan lupa untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain, bertransformasilah dengan Success Together. Dan kalau kita tidak membuat sesuatu pada hari ini, kita itu akan mengalami banyak sekali penyakit yang akan datang ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita sudah mengambil keputusan mengikuti TR90 mulai dari hari ini, tentunya badan kita sendiri dan kita sendiri akan berterima kasih kepada kita sendiri gitu kan. Jadi your body will self thanks to your future. Nah, itulah teman-teman yang saya bisa bawakan pada pagi hari ini. Satukan hati bersama kita sukses. Sekali sukses, kita tetap bersama. Saya kembalikan kepada MC saya, Julia, silakan.